Halo, Assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita coba ngobrol santai aja ya tentang usaha perkonteran. Jadi ada beberapa teman-teman semua yang tanya di DM Instagram ataupun di Messenger, ada yang tanya, Bang, gimana nih pendapatan usaha konter, lumayan atau enggak, menjanjikan atau enggak? Karena saya baru lulus sekolah, ada juga yang baru resign dari kerjaan ingin usaha konter. Ada juga ada yang tanya, Bang, spill dong pendapatan konter di apa tuh sel. Jadi di sini saya coba buat video yang merangkum ya. Jadi biar teman-teman enak pahamnya juga. Jadi untuk yang pertama itu untuk keuntungan kontra apa tuh. Jadi sekali lagi di sini mohon maaf saya nggak bisa nge-spill itu teman-teman, karena itu saya rasa rahasia dapur. Tapi di sini saya coba untuk kasih gambaran aja ya. Gambaran kalau kita usaha konter itu untungnya sekian 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 dan apa aja sih yang menunjang dari keuntungan tersebut teman-teman. Jadi yang pertama itu yang teman-teman seandainya ingin buka usaha konter ya. Teman-teman itu yang perlu teman-teman ketahui adalah hal yang menunjang itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu lokasi counter, terus yang kedua itu pelayanan, terus kualitas barang, terus harga jual. Jadi keempat itu teman-teman wajib teman-teman pelajari dulu. Karena seandainya keempat tersebut sudah terpenuhi semua, saya insya Allah itu konsumen akan betah di counter teman-teman semua. Jadi sehingga seandainya teman konsumen sudah betah, konsumen bakalan kembali jadi counter teman-teman ramai teman-teman, entah banyak orang dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pahami ya itu tersebut. Yang pertama tadi lokasi counternya harus pas, terus pelayanan, kualitas barang, dan juga harga jual teman-teman. Masalah iklan, promo dan lain sebagainya itu akan datang tersendirinya. Bahkan seandainya teman-teman memenuhi keempat tersebut, itu kita nggak usah pasang iklan pun orang-orang sudah paham, karena dari mulut ke mulut, dari cerita ke cerita itu sudah bagus, sudah enak diterima masyarakat teman-teman. Nah, untuk keuntungannya tadi, seandainya kita dalam sehari itu, kalau di counter saya itu biasanya transaksi per hari, transaksi pulsa, top up dana, e-money itu menggunakan satu server ya. Jadi biasanya sekitar 70 sampai 100 transaksi teman-teman. Itu di luar transaksi bank, aksesoris dan voucher internet ya. Itu hanya transaksi pulsa, kayak pulsa, token listrik, dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Itu sekitar 70 sampai 100. Paling tinggi itu biasanya setiap ada event-event kayak ada Idul Adha ataupun Idul Fitri ataupun hari-hari besar lainnya yang biasanya besoknya saya tutup, itu biasanya lebih tinggi teman-teman. Bahkan setiap Idul Fitri itu rata-rata hampir 200 transaksi untuk transaksi pulsa, token, top up dan lain sebagainya teman-teman. Tapi setiap konsumen, setiap konten itu berbeda-beda. Contoh saya punya downline itu saya punya pakai server radar ya. Ada downline sekitar 150 orang itu yang transaksinya di atas 50 transaksi, itu bisa dibilang hanya 30 sampai 20%. Rata-rata itu ada 10 transaksi, 20 transaksi. Itu untuk gambaran terburuknya ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman anggap usaha counter itu teman-teman pandang yang di atas terus, jangan. Teman-teman wajib yang namanya perhatikan juga yang di bawah. Ada yang 5 transaksi, 10 transaksi, itu untuk kemungkinan terburuknya. Jadi teman-teman jangan terlalu beranggapan bahwa usaha counter ini sangat menjanjikan sehingga teman-teman berekspektasi terlalu tinggi teman-teman. Jadi anggaplah sehari kita pukul rata untuk transaksi pulsa itu 20 transaksi ya. Dari rata-rata downline saya itu yang saya ambil. Dari rata-rata downline. Sedangkan untuk keuntungan satu transaksi pulsa itu biasanya 1.500. Kita pukul rata aja 1.500. Walaupun di server saya itu modalnya Rp10.350. Jadi kalau kita jual 12.000, itu keuntungan kita Rp10.650. Jadi seandainya kita keuntungan satu transaksi itu 1.500, kita kalikan 20 itu sama dengan 30.000 teman-teman. 30.000 untuk transaksi pulsa, itu pun untuk 20 transaksi saya rasa cukup ramai ya, tapi hanya keuntungannya hanya 30.000. Nah, lalu untuk voucher internet dan sebagainya itu biasanya saya di sini paling tinggi itu adalah Tri sama Telkomsel. Untuk keuntungannya saya sesuai di aplikasi saya, di aplikasi catatan keuangan saya. Saya pukul rata saja, saya anggaplah sekitar 50 transaksi. Tapi itu cukup banyak sih. Saya pukul rata aja 20 transaksi saja.
20 transaksi dengan keuntungan saya ambil 2.000 ya. Anggaplah 2.000 kotornya saja. 2.000 walaupun ada yang untungnya mungkin 3.000, ada yang 4.000, tapi rata-rata kalau yang harian itu 1.000, 1.500, 2.000. Saya pengen pukul rata aja 2.000 teman-teman. 2.000 kali 20 transaksi itu 40.000. Jadi 40.000 tadi kita 20.000 apa 30.000 tadi kita tambahkan 40.000 ya teman-teman. 40.000. Jadi kita sudah dapat 70.000. Lalu seandainya anggaplah teman-teman menyediakan jasa transfer antar bank. Kalau di counter saya itu dalam 1 bulan itu transaksi sekitar 600 sampai 700 transaksi. Mungkin kita ambil saja kotornya keuntungan 5.000 ya, padahal sebenarnya lebih. Karena seandainya ada yang tarik tunai 1 juta, itu saya kasih admin 10.000 teman-teman di sini. Itu keuntungan pure 100% untuk saya 10.000. Belum lagi nanti dapat bonus dari BRI linknya sekitar 1.500 teman-teman. Kita ambil pukul rata aja, kita keuntungan 5.000 dan sehari paling mentok saya kasih kotoran ya, sekitar 10 transaksi lah buat teman-teman yang baru buka mungkin 10 transaksi. Jadi 5.000 kali 10 itu sama dengan 50.000. Teman-teman sudah dapatkan 120.000 itu untuk tadi ya kemungkinan terburuk transaksinya. Bahkan mungkin ada yang lebih di bawah itu. Tapi sini saya coba aja untuk gambaran rata-rata mungkin ya, rata-rata buat teman-teman counter yang sudah ada buka mungkin seperti itu. Nah, lalu mungkin teman-teman ada menyediakan juga aksesoris yang sebenarnya keuntungan aksesoris cukup banyak teman-teman. Anggaplah sehari itu 10 ya, 10 atau 5 aja deh. 5 barang yang terjual dengan keuntungan 5.000 satu barang, walaupun biasanya lebih ya. Lebih dari 5.000 biasanya entah kabel itu biasanya kadang ada kita ambil 10.000, ada yang 15.000, bahkan ada yang 20.000 keuntungannya. Kita ambil rata aja keuntungannya itu 5.000 teman-teman. Dan sehari itu kita dapat 5 barang, berarti 25.000. Tambah aja 25.000. Berarti kita sudah dapat profit 145.000. Itu kotoran terburuk. Jadi saya di sini saya kasih gambaran terburuk usaha counter, sesepi-sepinya ya counter. Tapi saya rasa ada juga yang lebih sepi dari kita sudah dapat 145.000. Itu bersih ya kita dapat. Tapi di sini nggak mau saya jelaskan antara potongan entah itu gaji karyawan ataupun sewa lapak, biaya listrik, biaya makan dan sebagainya itu bersihnya. Jadi selebihnya teman-teman atur aja sendiri gitu. Tapi saran saya teman-teman buat teman-teman semua yang baru mau buka usaha counter, teman-teman jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan iming-imingan counter yang mohon maaf ya saya lihat di video-video lain itu ada yang kasih ekspedisi keuntungan counter 10 juta sampai 15 juta per bulan dan sebagainya. Itu saya rasa teman-teman jangan teman-teman ambil patokan bahwa teman-teman tergiur dengan pendapat segitu sehingga teman-teman nekat buka counter tanpa ilmu, tanpa pengalaman dan lain sebagainya, sehingga saat teman-teman buka counter teman-teman merasakan juga pahitnya, nggak se-ekspektasi itu. Jadi ekspektasi teman-teman dijatuhkan langsung mendadak. Jadi mental teman-teman down. Ya mungkin ada beberapa counter yang dapat seperti itu, tapi biasanya mereka diselingi dengan usaha lain, entah itu jualan HP ataupun servis. Tapi kalau di sini saya selingi dengan servis, untuk jual beli HP ya teman-teman. Jual beli HP juga lumayan. Jadi saran saya aja teman-teman jangan terlalu fokus lihat nih counter-counter yang sudah besar di atas, jadi teman-teman tergiur dengan pendapatannya dan sebagainya. Saran saya teman-teman jalani saja, syukuri aja, coba aja teman-teman seandainya yang mau buka counter jalani aja. Fokus saja ke counter teman-teman, jangan terlalu fokus lihat counter orang lain dan lain sebagainya, usaha orang lain yang berkembang yang katanya dapat puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta setiap bulan ya. It's okay teman-teman, nggak apa-apa teman-teman jadikan motivasi, tapi jangan jadikan teman-teman target bahwa teman-teman juga mesti segitu. Jadi kita nggak tahu rezeki orang dari mana dan sebagainya. Jadi jangan terlalu berekspekt terlalu tinggi. Teman-teman jalan sini saja, fokus saja dengan counter teman-teman. Fokus teman-teman kembangkan counter teman-teman. Seandainya belum ada modal besar, ya kita pelan-pelan saja. Yang penting bisa berjalan dulu teman-teman. Saya rasa video kayak itu ya. Untuk next yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom komentar.